Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Durratul Bahiyah, dan sekarang kita pada pertemuan ke-21. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang kenapa hukum asal pada fi'il itu mabni. Dan ada iskal juga di situ dan sudah kita selesaikan. Kemudian diawali dengan fi'il madi. Kenapa diawali dengan fi'il madi? Dan fi'il madi ada 3 keadaannya. Kita sudah menjelaskan yang pertama mabni di atas fathah, zahiran atau muqaddaran. Dan itu alasannya bisa antum lihat kembali di Tuhfatul Ushobiyah. Yang kedua mabni di atas dhammah. Dan itu juga ada iskal, ishtarawu, da'au. Dan sudah kita jelaskan. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, mabni di atas sukun. Wa qala asy-syarih hafizallahu ta'ala wa qawluhu nahwu darabtu bitathlitsit ta'i wa nahwu al-hindatu darabna zaidan wa innama bunya 'ala sukuni ma'a domiri ar-raf'il mutaharriki. Ini juga faidah yang antum tidak dapati di Tuhfatul Ushobiyah. Kenapa mabni di atas sukun? Lidaf'i karahiyati tawali arba'i mutaharrikatin fima huwa kal kalimatil wahidati lianna dhamira al-fa'ili li shiddati ittisalihi bil fi'li nazala minhu manzilatal juz'i. Udah dirakatin yang enggak tahu Toha? Allah musta'an. Aib ya Toha, kaif lam tuharrik? Harrik. Perkataan pensyarah fidallah ta'ala, beliau mengatakan qauluhu, ya, perkataan penulis di matan nahwu darabtu bitathlitsit ta'i, dengan ta yang 3, yaitu darabtu, ta dan ti, ya, maksudnya 3 harokat, dhammah, fathah, kasrah. Darabtu, saya telah memukul. Darabta, kamu telah memukul. Darabti apa, Abdul Halim? Apa arti darabti? Siapa? Perempuan. Ahsan ya Abdul Halim. Dan juga yang lain, nahwu al-hindatu darabna zaidan. Hindat darabna zaidan. Darabna, apa arti darabna di situ ya Faruq? Ma makna darabna huna? Ahsan, mereka apa? Perempuan telah memukul Zaid. Ada lagi satu lagi yang dia mabni di atas sukun, yaitu apabila bersambung dengan na fa'ilin, yaitu darabna, ya, kami telah memukul. Oke, perhatikan. Wa inna ma bunya 'ala sukuni, sesungguhnya dia dibina di atas sukun. Kan kita di Tuhfatul Ushobiyah disebutkan juga ma'ad domiri raf'il mutaharrik, kan? Bersama dengan domir rafa mutaharrik. Jadi kalau ditanya kapan fi'il madi mabni di atas sukun, maka jawabannya apa? Ketika bersambung dengan domir rafa mutaharrik. Dan itu akan disebutkan nanti, dijelaskan oleh pensyarah. Kenapa domiru raf'i, tidak domiru nasbi, tidak domiru jarri? Kenapa domiru raf'i? Berarti keluar darinya apa? Kemudian juga nanti jelaskan mutaharrik. Kenapa dikatakan mutaharrik? Untuk mengeluarkan apa? Oke, lebih luas memang dia. Sekarang di sini kata pensyarah, fi'il madi kalau bersambung dengan domir rafa mutaharrik mabni di atas sukun. Itu udah kita pelajari di Tuhfatul Ushobiyah. Kemudian tambahan lagi nih yang di Durrah. Kenapa mabni di atas sukun? Lebih luas kan? Paham ini?
Fi'il madi kalau bersama dengan dhamir rafa mutaharik mabni atas sukun. Kemudian dilanjut lagi, kenapa mabni di atas sukun? Kenapa kalau bersama dengan dhamir rafa mutaharik mabni di atas sukun? Maka jawabannya ini, antum bisa kasih stabilo. Lidaf'i. Bisa antum kasih stabilo atas tulis kenapa mabni di atas sukun gitu. Lidaf'i karahiyati tawali arba'i mutaharrikatin fima huwa kal kalimatil wahidati. Itu. Lidaf'i untuk mencegah karahiyati makruhnya. Ya, makruh apa arti makruh? Dibenci. Karena untuk mencegah kemakruhan tawali berurutan arba'i mutaharrikat, 4 yang berharokat. Fima huwa kal kalimatil wahidati. Padanya dia seperti satu kata. Jadi dalam orang Arab itu dia nggak suka kalau ada pada fiil yang 4 berharokat dalam satu kata. Dorobtu itu disukunkan agar tidak menjadi 4 yang berharokat dalam satu kata. Dorobatu ini orang Arab nggak suka. Dorobatu nggak suka karena di situ ada berapa yang berharokat? 4 dot, ro, ba dan ta. 4 yang berharokat dalam satu kata orang Arab nggak suka. Dorobatu nggak suka. Sehingga apa? Disukunkan. Lidaf'i untuk mencegah kemakruhan berurutannya 4 yang berharokat pada apa yang dia seperti satu kata. Paham sampai sini? Sehingga dijadikan sukun dorobatu karena orang Arab nggak suka. Makruh, dibenci. Lianna dhamir al-fa'ili li shiddati ittisalihi bil fi'li nazala minhu manzilatal juz'i. Kalau ada yang bertanya lagi, dia ngebantah misalnya. Tadi kan kata kita, dorobatu orang Arab nggak suka kalau dalam satu kata ada 4 yang berharokat. Paham sampai sini? Ada yang bantah lagi misal, Ustaz kan domir itu kan bukan satu kata dengan dorob. Dorob ya beda, ya beda. Benar bukan? Kok katanya seperti satu kata yang berharokat, 4 yang berharokat orang Arab nggak suka? Kan tunya itu kan kata yang berbeda. Dorob juga berbeda. Paham sampai sini? Dijawablah. Lianna dhamiral fa'ili li shiddati ittisalihi bil fi'li nazala minhu manzilatal juz'. Karena bahwasanya dhamir fa'il li shiddati karena kuatnya ittisalihi bil fi'li bersambungnya dia dengan fi'il. Karena dhamir fa'il itu saking kuatnya bersambung dengan fi'il. Karena pokok suatu kalimat kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Ya, jadi karena kuatnya tuh fa'il, sohib lah, sohib qarib, kemana-mana pasti ada. Gak mungkin ada fi'il tanpa fa'il, gak mungkin. Pasti ada fa'il. Karena kuatnya bersambung dengan fi'il sehingga apa? Nazala minhu manzilatal juz'. Ditempatkan darinya kedudukan satu bagian, seakan-akan satu bagian. Fa'il dengan fi'il seakan-akan satu bagian. Kalau antum punya sohib kan deket kemana-mana selama SD, SMP, SMA selalu bersama. Kalau main ke rumah dia sampai nginap. Jadi seakan-akan pasti dianggap sama orang tua antum ini sebagai anak angkat. Oh masya Allah nak dari mana? Makan dulu kan kayak anak angkat. Begitu juga di sini. Karena itu fa'il saking kuatnya bersama dengan fi'il sehingga dia apa? Seakan-akan satu bagian. Jadilah fima huwa kal kalimah wahidah seperti satu kata. Dan orang Arab nggak suka kalau ada satu kata kemudian 4 harokat, 4 berharokat berturut-turut. Dorobatu nggak suka tuh. Sehingga disukunkan dorobatu. Paham insyaallah? Alhamdulillah. Wa kharaja bi dhamiri raf'i dhamirun nasbi. Tadi kan Anda bilang, kenapa dhamir rafa? Untuk mengeluarkan apa? Dhamirun nasbi. Nahwu
Dorobaka Zaidun. Wabil mutaharriki, kenapa mutaharrik? Domiru raf'is sakini, untuk mengeluarkan itu. Nahu doroba. Fafi hatainil halataini yubna 'ala al-fathi alladhi huwa al-aslu fihi kama idza tajarrada. Wa kharaja bi dhamiri raf'i, keluar dengan dhamir rafa. Dhamir nasab. Ini sering kita lalui ya, gaya-gaya yang seperti ini. Misalnya fa'il adalah isim marfu, isim keluar darinya apa? Fi'il dan huruf. Marfu keluar darinya apa? Mansub dan majrur. Sama ini juga. Keluar dari kata dhamir rafa adalah dhamir nasab. Karena kalau fi'il bersama dengan dhamir nasab tidak mabni di atas sukun. Oleh karena ini dikatakan dhamir rafa. Enggak domir doang, karena kalau dikatakan kalau bersama dengan domir, nah itu domir banyak tuh, ada rofa, ada nasab, ada jar. Oleh karena itu dikatakan domir rofa untuk mengeluarkan nasab, juga jar tentunya, karena juga fiil nggak bersama dengan domir jar. Insyaallah. Mengeluarkan domir nasab seperti apa? Dorobaka. Antum buka itu muhtarot, domir nasab apa aja? Dorobaka, dorobaki, dorobakuma, dorobakum. Dorobahu, dorobaha, dorobahuma, dorobahum, dorobahunna. Untuk mengeluarkan domir nasab, karena kalau fiil bersama dengan domir nasab, dia tidak mabni di atas sukun. Ustaz, bukannya itu juga sama seperti satu kata? Dalam satu kata terdapat 4 harokat. Kan jadi 4 harokat tuh. Tapi kan Kak, karena dia maf'ul bih, dia tidak dianggap seperti bagian fiil. Tidak dianggap seperti bagian fiil. Tapi kalau fa'il, karena saking kuatnya dia bersama dengan fiil sehingga dianggap sebagian dari fiil. Adapun maf'ul bih enggak, karena agak jauh dia. Fiil, fa'il, maf'ul bih. Kalau ada fiil, fa'il doang udah cukup tanpa maf'ul bih. Oleh karena itu tidak mabni di atas sukun. Paham ini? Paham? Mana suaranya? Fahim tu maula? Kalau ditanya, misalnya tuh habis ngejelasin, ada aja itu murid-murid yang dia, atau mungkin ada murid kan dia udah belajar, pengen ngetes ini ustadznya, dia bisa gak nih? Dia tanya, Ustadz, ini kan tadi kata antum dorob tuh mabni di atas sukun kan? Karena orang Arab nggak suka tuh kalau ada satu kata dia ada 4 harokat berturut-turut, tuh dia dianggap satu kata karena seperti bagian fiil. Ini dorobaka juga 4 harokat yang berturut-turut tuh. Kok nggak mabni di atas sukun? Maka bagaimana jawabannya? Karena domir nasab tidak dianggap seperti bagian fiil. Karena domir nasab tidak sekuat berhubungannya dengan fiil. Karena kalau ada fiil, fa'il, udah cukup. Tanpa maf'ul bih boleh, nggak apa. Jadi nggak terlalu qorib, nggak terlalu sahabat dekat dah tuh. Oke. Wabil mutaharriki, domir rafa mutaharrik. Dari kata mutaharrik keluar darinya apa? Domiru raf'is sakini, domir rafa yang sukun. Jadi kalau ada domir rafa yang sukun bersama dengan fiil tidak mabni di atas sukun. Karena yang dimaksud fi'il mabni di atas sukun kalau bersambung dengan domir rafa mutaharrik. Jadi kalau ada domir rafa sukun enggak termasuk. Oleh karena itu wabil mutaharriki domir rafa sakin. Keluar dengan kata mutaharrik adalah domir rafa sakin. Contohnya apa? Domir rafa yang sukun, doroba. Itu alif domir rafa tuh. Kan fa'il dia. Doroba apa artinya? 2 laki-laki telah memukul, fa'il, rafa. Tapi dia sukun. Sehingga tidak mabni di atas sukun. Yang diinginkan kapan mabni di atas sukun? Kalau mutaharrik berharokat. Paham Nafif? Hah? Naqis. Karena sama-sama sukun sih. Doroba, alif itu domir apa? Rofa, benar bukan? Pelaku, rofa. Tapi kok tidak mabni di atas sukun? Doroba. Kenapa? Karena yang diinginkan adalah domir rafa mutaharrik. Sedangkan ini domir rafa sakin. Paham sampai sini? Paham insyaallah?
Maka fiil kalau bersambung dengan dhamir rafa mutaharik baru dia mabni atas sukun. Adapun dhamir rafa sakin tidak. Maka dikatakan dari perkataan penulis atau pensyarah mutaharik keluar darinya apa? Dhamir rafa sakin. Anak puter-puter memang biar antum paham, yakin, kokoh. Dibolak-balik nanti sama murid antum atau sama orang yang ngetes antum, kuat antum. Fa fi hatainil halataini yubna 'ala al-fath alladhi huwa al-asl. Fihi kama idza tajarrada. Fa fi hatainil halataini. Maka pada dua keadaan ini, apa maksud dua keadaan? Ayo. Dhamir nasab dan ahsantum. Dhamir nasab dorobaka dan dhamir rafa sakin doroba. Pada dua keadaan ini yubna 'alal fathi, tetap dibina di atas fathah. Alladhi huwal aslu, yang dia adalah hukum asalnya. Kama idza tajarrada, sebagaimana apabila dia kosong. Jadi kalau doroba nggak ada ka-nya juga dia mabni di atas fathah. Doroba kalau nggak ada alifnya doroba dia juga mabni di atas fathah. Ada dengan tidak ada tetap dia mabni di atas fathah. Kama idza tajarrada, sebagaimana apabila kosong, nggak ada dhamir nasab tetap mabni di atas fathah, nggak ada dhamir rafa sakin tetap mabni di atas fathah, ada juga tetap mabni di atas fathah. Karena yang diinginkan dhamir rafa mutahar. Masya Allah, alhamdulillah. Paham sampai sini? Paham? Dikta. Maka dia mabni di atas fathah, yang dia adalah hukum asal sebagaimana dia kosong. Dorobaka Zaidun mabni di atas fathah sebagaimana kosong. Doroba doang enggak ada ka-nya juga mabni di atas fathah. Doroba mabni di atas fathah sebagaimana dia kosong. Doroba tanpa alif juga mabni di atas fathah. Wa qauluhu darabna. Masya Allah, ini udah kita lalui ya di Tuhfatul Shobiyah. Tapi kalau antum enggak muroja ya jadi hal yang seperti baru lagi. Darabna qad yaqulu qailun inna ad-dhamirana min darabna sakinun wa laysa bimutaharrikin lianna akhirahu alifun wa hiya sakinatun. Dari kita lalui belum? Khalas, masyaallah. Al-jawabu an hadha ayyuqala inna qawlahum mutaharrikun yashmalul mutaharrika binafsihi katai fa fi qawlika darabtu wal mutaharrika ku apa ki ka, karena di atas yashmalul mutaharrika binafsihi katai fa fi qawlika darabtu, berarti di sini juga wal mutaharrika bi ba'dihi al-muttasil bil fi'li kana fi darabna lianna al-harfa al-muttasil bil fi'li minhu mutaharrikun. Ini antum kalau belajar sama orang Arab udah selesai jalan. Ya bener gak? Apalagi udah ini udah bahasa mereka jalan langsung. Hasilul jawabi. Masya Allah. Qauluhu darabna qad yaqulu qailun. Perkataan penulis darabna qad yaqulu qailun. Terkadang ada orang yang bertanya. Inna dhamirana, sesungguhnya domirna min darabna, dari darabna, kan dia mabni atas sukun. Darabna domirna sukun deh. Domirna na-nya apa sukun. Na-nya sukun. Walaysa bimutaharrikin, tidak berharakat tuna. Lianna akhirahu alifun wa hiya sakinatun, karena akhirnya alif dan dia sukun. Tapi kenapa kok tetap dorob sukun, mabni di atas sukun? Paham? Kenapa fiilnya tetap mabni di atas sukun kalau bersambung dengan na? Padahal kan domir na itu sukun. Akhirnya alif dan dia sukun. Paham nih pertanyaannya? Al-jawabu an hadza, jawaban dari ini, ayyuqala dikatakan inna qaulahum mutaharrikun, sesungguhnya perkataan mereka para ulama nahwu mutaharrik. Dhamir rafa mutaharrik mencakup dua hal. Yashmalul mutaharrika binafsihi,
mencakup yang berharokat dengan sendirinya, cuman satu yang berharokat, kata. Pada perkataanmu dorobtu, dorobta, dorobti, ini berharokat jelas, cuman satu yang berharokat. Itu pertama. Dan juga mencakup wal mutaharrika bi ba'dihi, yang berharokat sebagiannya saja. Dan yang berharokatnya itu al muttasili bil fi'li, yang bersambung dengan fi'il. Karena seperti domir na, ini ada berapa huruf? 2, nun dan alif. Berharokat sebagiannya saja, nun doang, alifnya sukun. Tapi kalau kita lihat, yang berharokatnya itu yang bersambung langsung dengan fi'il. Coba antum lihat, dorobena, yang bersambung langsung dengan ba, dorobena, itu nun atau alif? Nun, dan itu dia berharokat. Jadi perkataan para ulama nahwu mutaharik itu mencakup yang berharokat sendiri atau yang berharokat sebagian, dan yang sebagian itu yang berharokat bersambung langsung dengan fi'il, al-muttasil bil fi'il. Karena fi dorobna, lihat, li'annal harfa al-muttasila bil fi'li, al-muttasila bil fi'li minhu mutaharrikun. Karena bahwasanya huruf yang bersambung dengan fi'il secara langsung darinya adalah yang berharokat, yaitu naknya. Naknya bersambung langsung dengan fi'il. Paham gak antum? Aduh, paham gak ini? Hah? Coba. Domirna. Tadi di situ kata pensyarah, perkataan para ulama nahwu mutaharik yang berharokat itu mencakup dua hal, baik yang berharokatnya itu sendiri, berharokat nih, ta'ti, atau yang berharokatnya itu sebagian. Ini kan ada dua huruf, na dan alif. Domirnya ada dua huruf, na yang berharokat, alifnya yang sukun. Tapi kalau kita lihat, yang berharokat inilah yang bersambung langsung dengan fi'il. Paham insyaallah? Jadi nggak ada iskal, udah terjawab semua. Masya Allah, jazakallah khair ya Azam. Ana ingin antum ya sabar ya. Sebagian orang mungkin nganggap guru-guru yang seperti ini, ini terlalu ribet gurunya nih. Tapi ternyata itu yang membuat paham santrinya. Ada modelan guru, dia asal jalan aja. Kita-kitanya paham gak? Paham. Ya mungkin paham secara global, tapi ketika didetaikan lagi, apa maksudnya ini? Waduh, iya ya, apa ya? Tadi anak kayak paham, kok ini gak paham ya? Kenapa? Banyak ada modelan seperti itu. Wahasilul jawabi annal mutaharrika fina huwa an-nun wahdaha duna ad-dhamiri bitamamihi. Wa hasilul jawabi, dan kesimpulan jawabannya, annal mutaharrika fina, bahwasanya yang berharokat pada na yang dimaksud adalah huwa an-nun wahdaha, dia adalah nun sendiri, nun doang. Duna ad-dhamiri bitamamihi, bukan domir dengan keseluruhannya. Bukan domir dengan keseluruhannya. Jadi yang berharokat na. Wanzur syarh syudhur adh-dhahabi ma'a hasyiyati ubadata wa hasyiyat as-saja'i 'ala al-qatri. Masyaallah. Alhamdulillah. Enaknya nih istirahat dulu ya. Istirahat sampai jam rombanya angka 12. Masyaallah, 35 menit antum istirahat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.